Selama perjalanan kenabiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ditentang. Tak sedikit musuh Nabi Muhammad yang melakukan berbagai cara untuk menghalanginya menyebarkan agama Islam. Namun, ada satu musuh yang akhirnya masuk Islam. Ia adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan Syafr bin Harb, bin Umayyah, bin Abdusi Syams, bin Abdu Manaf atau lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sufyan bin Harb adalah salah seorang pemimpin utama Bani Quraisy di Makkah yang sangat menentang Muhammad. Akan tetapi di kemudian hari, ia memeluk agama Islam. Setelah itu, ia menjadi muslim yang taat. Setelah memeluk Islam, ia turut serta di Perang Hunain dan Perang Yarmouk menghadapi Romawi. Kisah Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb dilahirkan di Makkah 57 tahun sebelum Hijrah, 565 Masehi. Dia dipanggil Abu Hanzalah karena putranya Hanzalah yang terbunuh dalam Perang Badar. Ibunya adalah Safiyah binti Has al-Hilaliyah, yang merupakan bibi dari Maimunah, salah satu istri Nabi. Ayahnya adalah Harb bin Umayyah, salah satu tokoh Quraisy. Abu Sufyan menghabiskan masa kecilnya di Makkah dengan nyaman. Ia terlibat dalam perdagangan seperti ayahnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang Makkah yang bisa membaca dan menulis. Dalam waktu singkat, dia menjadi orang yang dimintai pendapat dan diandalkan dan menjadi orang penting dari suku Quraisy yang mengatur urusan perdagangan sukunya. Abu Sufyan termasuk di antara orang-orang musyrik yang berada dalam delegasi yang dikirim ke Abu Talib untuk menghalangi keponakannya dari perjuangannya dan yang memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, ia tidak termasuk di antara mereka yang menganiaya Nabi dan umat Islam secara fisik. Pengaruh politik yang dimiliki Abu Sufyan di Makkah pada masa muda Nabi Muhammad bukan karena memiliki posisi atau jabatan yang efektif, tetapi karena kekayaan dan pengaruh Umayyah serta bakat pribadinya. 2 tahun setelah hijrah, kaum muslimin ingin menangkap kafilah dagang yang datang dari Suriah di bawah komando Abu Sufyan atas perintah Nabi. Ketika Abu Sufyan diberitahu tentang hal itu, ia mengubah rute kafilah, melarikan diri dari kaum muslimin dan mencapai Makkah. Namun, kejadian ini berujung pada Perang Badar dengan provokasi Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Ketika Abu Jahal terbunuh dalam perang ini, Abu Sufyan menjadi pemimpin kaum musyrik Makkah. Quraisy memberinya tugas untuk membalas dendam atas kekalahan di Badar sesegera mungkin dan mereka mengalokasikan barang-barang di kafilah Suriah, yang menyebabkan perang tersebut, untuk pengeluaran perang melawan kaum muslim. Abu Sufyan, yang bersumpah tidak akan mandi kecuali setelah membalas dendam di Badar, ikut serta dalam perang Uhud, yang terjadi pada pertengahan bulan Syawal di tahun ketiga Hijrah sebagai pemimpin pasukan kaum musyrik. Abu Sufyan juga merupakan komandan Quraisy selama perang Khandaq. Terlihat bahwa tugas kepemimpinan Abu Sufyan ini terus berlanjut hingga penaklukan Makkah. Dia memainkan peran penting dalam semua tindakan keji terhadap kaum muslim. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Edatsinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia? Sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu." Zaid kemudian menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Abu Sufyan berkomentar, "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Abu Sufyan memeluk Islam. Setelah Perang Badar, Abu Sufyan ditugaskan untuk membalas kekalahan Makkah. Perintah yang ia pegang kemungkinan besar merupakan perintah turun-temurun. Setelah itu, Abu Sufyan menyebabkan kerugian yang signifikan pada kaum muslimin pada pertempuran Uhud pada tahun 625,
Tetapi kaum Quraisy pada umumnya tidak puas dengan hasil pertempuran tersebut. 2 tahun kemudian, ia memimpin upaya pengepungan Madinah, namun dikalahkan oleh para pembela Muslim pada pertempuran Parit. Moralnya mungkin terpukul karena kegagalan ini. Komando pasukan Makkah dialihkan kepada saingannya dari suku Quraisy, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal dan Suhail bin Amr. Meskipun Abu Sufyan tidak ikut serta dalam perundingan gencatan senjata di Hudaybiyah pada tahun 628, ia mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Nabi Muhammad di Madinah ketika sekutu-sekutu Quraisy tampaknya melanggar gencatan senjata. Informasi mengenai hasil pembicaraan ini tidak jelas, namun banyak yang menduga bahwa Abu Sufyan dan Nabi Muhammad telah mencapai kesepakatan. Ketika Muhammad menaklukkan Makkah pada tahun 630, Abu Sufyan memainkan peran kunci dalam penyerahan kota tersebut, menjadi salah satu pemimpin Quraisy pertama yang tunduk dan menjamin perlindungan bagi para pengikutnya. Dia bertempur bersama kaum muslimin dalam pertempuran Hunain melawan Bani Thaqif dari Taif, saingan tradisional Makkah, dan pendukung suku dari Konfederasi Hawazin. Dalam pertempuran ini, yang berakhir dengan kemenangan Muslim, ia kehilangan salah satu matanya, dan diberi hadiah berupa persentase yang relatif tinggi dari harta rampasan perang untuk mendamaikan hatinya. Karena hubungan dagangnya di masa lalu dengan Taif, di mana ia juga memiliki harta benda dan memiliki sanak saudara, Abu Sufyan memainkan peran utama dalam pembongkaran tempat suci pagan alat di kota itu. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Namun ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu Utsman bin Affan yang mengimami sholat jenazahnya.